Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Volley Hari ini balik lagi bareng saya Intan dan saya akan memberikan informasi terbaru untuk Anda semua Volley terkait dengan update transfer pengganti Vanja Bukilik di Respak. Dan saat ini ternyata Megawati Hanyasri jadi prioritas dan katanya ex dari Pink Spider juga mustahil untuk bisa bergabung di Daejeon Juaja Respak. Ya, kita tahu Volley bahwa Respak menjatuhkan keputusan menyoal transfer pengganti Vanja Bukilik yang alami cedera di Liga Voli Korea, di mana Respak juga memprioritaskan kenyamanan Megawati Hanyasri dalam menentukan pengganti dari Vanja Bukilik. Nah, sehingga transfer ex Pink Spider Marta Matejko yang didengungkan dalam beberapa jam terakhir sebagai pengganti sementara Vanja Bukilik di Respak mustahil terrealisasi. Kemenangan atas GS Caltex harus dibayar mahal oleh Respak dengan cedera yang dialami oleh Vanja Bukilik. Hasil dari kemenangan tersebut, Respak bersama Mega sementara sukses menduduki peringkat kedua di tabel klasmen Liga Voli Korea. Nah, siapa sangka keberhasilan Respak menduduki peringkat kedua harus dibayar mahal setelah salah satu pemain asing mereka, Bukilik, mengalami cedera. Pevoli asal Serbia tersebut harus menyudahi aksinya lebih dini ketika melawan GS Caltex pada awal set pertama akibat pendaratan yang salah. Nah, dalam laporan terkini Volley salah satu dari media Korea Selatan yaitu The Sports Time pada hari Senin kemarin 24 Februari Bukilik divonis mengalami robek otot ligamen di pergelangan kaki kiri. Dengan vonis yang sudah keluar tersebut, Bukilik harus menepi terlebih dulu untuk menjalani masa pemulihan cedera setidaknya hingga 4 pekan atau 1 bulan ke depan. Jadi tak ayal, hal ini membuat tim berjuluk Red Force itu takkan diperkuat oleh salah satu outside hitter andalan mereka tersebut sepanjang putaran ke-6. Ya, putaran ke-6 yang menjadi putaran terakhir dalam fase reguler ini akan sangat menentukan bagi Respak dalam kiprah mereka di babak playoff nanti. Dan tentunya Volley ambisi dari pelatih sendiri yaitu Ko Hye-jin sebagai juru taktik agar Megawati Hanyasri Pertiwi DKK bisa lolos ke playoff sebagai peringkat 2 jelas harus ditunaikan dengan baik. Pasalnya dengan lolos sebagai peringkat kedua akan menguntungkan Respak di mana mereka mendatangkan keuntungan bagi Respak lantaran akan menjadi tuan rumah 2 kali dalam format laga best of 3 di babak playoff nanti. Dan dengan cederanya Bukilik tentu membuat Respak harus menambah lubang di salah satu pos outside hitter guna menghadirkan daya dukung untuk Megawati sebagai penyerang utama. Ya, kita tahu juga kalau kita lihat dari salah satu petinggi klub, ya saya kutip dari YNA, Bukilik mengenakan gips untuk menstabilkan pergelangan kakinya dan akan memulai perawatan rehabilitasi setelah pembengkakan mereda. Kemudian akan tetapi baik jika Vanja Bukilik menyelesaikan rehabilitasinya dengan baik dan bermain di babak playoff, tetapi kami juga mencari pemain pengganti untuk berlaga. Nah, untuk membantu Megawati, Respak bisa memaksimalkan rotasi outside hitter yang ada seperti Park Ye-min, kemudian juga ada John Dabin dan juga untuk bisa memperkuat middle blocker mereka. Tetapi beberapa media Korea Selatan menghembuskan satu nama yang paling potensial untuk menggantikan Bukilik sendiri Volley di mana mantan pemain Pink Spider Marta Matejko yang juga sempat diplot sebagai pengganti Tutko Burko akibat cedera dipandang sebagai alternatif solusi bagi Ko Hye-jin jika Bukilik belum pulih dalam tenggat waktu yang cepat. Pevoli Polandia yang sebelumnya memperkuat pemuncak klasmen Pink Spider disebut akan menjadi pilihan yang realistis bagi Respak sendiri. Hal itu karena ketersediaan pilihan pengganti Bukilik dalam draft pemain asing musim ini sangat terbatas. Tapi ada satu hal yang membuat Respak mustahil merekrut Matejko. Yang pertama adalah prioritaskan Megawati. Ya, Respak berencana untuk mencari pengganti Bukilik, tapi pengganti tersebut harus juga berposisi sebagai outside hitter. Sementara Matejko mempunyai peran yang tumpang tindih dengan Mega jika dipaksa gantikan Bukilik, yakni sebagai opposite. Nah, salah satu petinggi Respak juga menyebut tim Merah Hitam tidak mungkin mendatangkan pevoli yang berperan sama dengan Mega. Dalam hal ini, prioritas kenyamanan Megawati sebagai outside opposite jelas sangat diutamakan. Karena Megawati bermain sangat baik di posisi opposite, kami
kami, maksudnya itu Respak, memilih menjadi outside hitter jika itu memungkinkan. Terang salah satu petinggi dikutip dari sumber yang sama. Nah, merujuk kepada pernyataan ini, Respak berusaha untuk mencari pengganti Bukilik tapi sifatnya tidak mutlak dan dipaksakan. Nah, jika pengganti rekan senegara Tijani Boskovic itu tidak ditemukan, maka Kohejin akan memaksimalkan skuad lokal yang ada seperti Park Yamin dan juga John Dabin. Dan sebenarnya Volley dengan kehadiran Park Yamin dan John Dabin juga kita lihat di laga sebelumnya itu sangat membantu Respak ya untuk bisa meraih kemenangan yang cukup mahal karena harus dibayar dengan cederanya satu pemain asing mereka yaitu Vanja Bukilik. Nah, segitu dulu untuk informasi hari ini Volumanya, kita akan balik lagi besok. Nah, di mana besok Respak akan kembali unjuk aksi dan Respak akan berhadapan dengan GS Caltex lagi, tapi itu merupakan laga tandang dan laga besok akan berlangsung di jam 5 sore. Jadi Tribun Gayo nantinya juga akan kembali menaikkan live score dan juga live reaction ya Volumania untuk laga antara Respak versus GS Caltex besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.